'Cause we'll be on a tablet. Adik, Ya, oke, Kak share screen ya. ya. Sudah berhasil menginstall dengan susah payah. Weh, Kak Cika udah bisa nih ya. Sekarang kita mau coba hacking ya. Tapi nggak tahu nih sekarang bisa atau enggak nih. Udah lama soalnya kepake. Kita sekarang coba pakai ini ya. Kak Cika kasih ininya ya, tutorialnya. Aduh, ini nanti kalau di ini kalau di upload dimarahin nggak ya sama Facebook ya? Sama ini nggak ya? Sama YouTube nggak ya? Kirim ke WhatsApp ya. Nah, jadi aduh, Kak takut di-ban lagi. Takut di-ban lagi Facebook gue. Ntar ya, ini berarti Kak Cika kesini dulu, terus kita coba ya, berarti itunya udah Kak Cika kasih Hazik ya, udah Kak Cika kasih itunya ya, tutorialnya ini ya, contekannya. Maksudnya catatannya ya. Oke. Sekarang berarti itu kita pakai, udah kan ya, ini kali Linuxnya udah ada. Berarti kita buka, ini kan sekarang social engineering tools kan. Social engineering tools kan udah ada di sini. Tadi gimana sih? Nah, nih, nanti dia akan nanya password. Terus nanti dia akan nanya mau ngapain. Nah, kita berarti pilih kan social engineering attack kan. Gitu ya. Terus kita pilih website attack vector 2. Takut. Tadi nyobain sih belum berhasil. Terus pilih credential harvester attack method. Berarti pilih 3 sekarang. Udah kan? Terus kita apa ya? Site cloner gitu apa web templates? Site cloner kan harusnya 2 ya, site cloner. Nah, IP address. Nah, sekarang Hazik harus cari IP address-nya Hazik apa? Kalau IP address-nya Kak Cika ini. Nih, kalau Kak Cika pakai ifconfig ya di terminal N0. Jadi si device 0 nih apa gitu, si network card Kak Cika tuh alamatnya apa, IP address-nya berapa. Nah, Kak Cika dapat alamatnya ini. 143 ya. Benar kan? 192, 168, 143. Berarti Kak Cika masukin 192, 168, 143. Gitu ya. Ya, udah. Udah kan? Terus kita bikin apa? IP address-nya enter the URL to clone. Misalnya www Facebook tadi nggak bisa Facebook, kita mau coba bikin apa? Kita mau coba bikin apa? Dik, login yang ada loginnya tapi apa ya? Apa ya? Gmail gitu? www.instagram.com gitu? Coba ya, takut. Tadi sih Facebook nggak bisa ya. Instagram.com. Cloning nih ya. Nah, tunggu. Terus tunggu prosesnya sampai selesai. Terus Terus apa? Go to other location computer var www. And move every one of the file from www folder to HTML folder. Oh, oke. Nah, dulu ini tungguin dulu Zik. Dia lagi bikin dulu. Dia lagi meniru ininya. Lagi meniru apa namanya websitenya. Kita tegang takut jangan dimasukin YouTube ya ini ya. Dia lagi bikin Instagramnya nih. Nah, nanti ya. Jadi ceritanya nanti dia tuh lagi ngegeneratin template buat kita. Nanti bentuknya dia tuh kayak login Instagram sih. Tapi login Instagramnya ditaruh di server kita di alamat kita yang ini gitu. Jadi nanti kita bisa bikin misalnya ada alamat ya, nanti kita bikin alamat pakai alamat apalah gitu misalnya www
hadiah tahun baru.com or something lah gitu, orang yang mau nge-tag gitu. Terus nanti kita kasih linknya ke orang gitu. Supaya dia mau ngeklik. Misalnya kayak kan biasanya kalau Hazik lihat di SMS atau apa kan suka, ini ada foto kamu nih lagi di mana gitu. Mau lihat nggak fotonya kayak apa? Ada yang harus di-link kan. Nah, nanti itu nge-linknya ke tampilan Instagram, atau bisa juga gini Zik. Kita kan tahu nih alamat kita, IP address berapa. Terus Hazik ambil handphone atau device yang mau di-attack gitu ya, misalnya laptop temen gitu. Misalnya loh, ini contoh aja supaya Hazik kalau digituin juga nggak ketipu. Kita pinjem laptopnya dia, terus kita masukin alamat IP address kita yang tadi ya. Jadi misalnya sekarang Kak Cika nyuruh nih ke Hazik, tapi Hazik ada di rumah Kak Cika sama maksudnya di segmen network yang sama. Terus Kak Cika pinjem laptopnya Hafiz, terus Kak Cika buka browser diarahin ke IP address Kak Cika. Jadi Hazik itu sebenarnya masuk ke komputer Kak Cika gitu. Terus kan tampilannya di Hazik kan IG kan, Hazik kan nggak ngecek addressnya kan, cuman lihat aja tampilannya kan. Kak Cika bilang ke Hazik, Zik, Kak Cika nggak bisa login ke Instagram, Hazik bisa nggak login ke Instagram gitu. Terus Hazik nyobain kan, terus kan apapun yang Hazik masukin kan pasti masuk ceritanya gitu. Atau misalnya apapun. Nah, terus ya udah berarti itu password sama username Hazik tuh masuk ke Kak Cika. Kak Cika jadi tahu username sama passwordnya Hazik. Nanti Kak Cika masuk ke Instagram beneran pakai username sama passwordnya Hazik, langsung Kak Cika ganti username-nya, password-nya. Terus Kak Cika bisa ngomong sama semua teman Hazik, bilang misalnya, gue pinjem dong email lu buat ngeprint tugas misalnya, atau apalah gue pinjem ini. Jadi merembet nanti ke teman-teman Hazik, semua bisa kena hack karena mereka pikir Hazik yang minta gitu, padahal itu udah di take over orang. Gitu. Ini kok lama ya? Kita tungguin aja ya. Ini nanti information-nya harus muncul di sini. Nggak tahu Hazik udah muncul belum? Apaan? Di sini udah ada belum? Berjawab belum? Ini nunggu dulu. Belum ya? Gitu. Tapi Kak Cika nggak ada videonya. Nunjukinnya gimana? Nah udah, kalau sebenarnya gitu nanti tampilannya, kalau di YouTube ada nggak ya? Kok dia nggak di take down ya? Coba ya kita cari di YouTube ya. YouTube. Sosial media attack with Kali Linux. Ini orang nggak di take down dong. Take down sekali. Gue aja kayaknya. Bukan? Ini kita pakai satu. Nah ini Kak Cika pakai ini. Kok dia nggak di itu ya? Kok dia nggak di take down sih? Gila nih orang. Hello everyone and welcome to my new YouTube channel. This is my first video. If you haven't subscribed to my channel, please subscribe. In this video, I'll be demonstrating social engineering attacks. So in social engineering attacks, I'll be mainly focusing on phishing attacks. So what is phishing attacks? We create a fake portal, and once the user logs into the fake portal, we get users' credentials, and using those credentials, we can do anything we want. So in this video, I'll be creating a fake portal for Google sign up, Google login. And once the user logs into the Google login, Google page, he'll be redirected to google.com. And so let's start doing the attack. So in order to do the attack, we'll need to make some changes. So just go to manage your Google account in the web browser. Over here, search for less secure app access. Oh, Google-nya harus di-set less dulu ya? And switch it on if it is off. And if it is on, then you are good to go. Close it. Go to the terminal. Give a set toolkit. Press enter. And it will show some options. So press 1, social engineering attacks. And we'll be doing website attack vector, so choose 2. And in these options, to go with the third option, credential harvester attack method. Yes. Terus 2. Then go for first option, web templates. It will ask for the IP address of the postback in the harvester. So by default, it has shown IP address of my Kali machine. So I will not enter anything. I will just press enter.
And it is asking Oh, for bisa selecting a gini. template, so just press 2 because we are using Google Oh, template. oke. Just press 2 and once again press enter. Oke, tungguin ya. So Sama I will kita go nih to dia the nunggu. and view the IP Oh, address. kita buka di situ. Cobain ya. Tunggu, berarti kita buka di 192. Tadi berapa Kak Cika? 168, 100, berapa ya? Rik, 43 ya? Betul. Nah, Kayaknya mah. Nggak ada, berapa, Oh, belum jadi apa ya? Tar, let me check. Harus dikali ya? Kak Cika teh suka error. Yang nggak bisa lah, beda, Berarti di sini, Oke. Di sini, Zik. Harus di sini. Kok gitu? Kita kan beda dunia ini kan. Beda dunia. Berarti di sini 192, 168, 100. Oh, ngeceknya juga dikali berarti. Zik, berarti di sini ngeceknya. Berarti Kak Cika if config n0 n1. IP config. If config kan? If config coba. If config. Ini Zik yang kita 192, 168, 64, 10. Oh, berarti tadi salah, Ulang lagi berarti. Tar. Gue pusing. Kita kan berarti ini sel nomor 1 ya. Ini selnya. Oke, ini sel nomor 1. Ini close dulu aja. Ini close. Ya udah deh, ini close dulu deh. Oke, ini berarti yang ini kan 192, 168, 64, 10. Oke. Itu ya 16 yang ini. Ini tadi Kak Cika Nmap. Ini apa? Oh, tadi itu ya oke. Ulang lagi ya, berarti Zik, ulang lagi. Berarti apa tadi? Ingat nggak? Social engineering satu kit kan? Terus kan password. Udah gitu social engineering attacks kan? Terus website attack vector. Terus credential harvester. Terus web template kan berarti. Berarti kita masuknya 6410. Berarti udah benar ya? Ini 6410. 6410 nih Kak Cika enter aja ya. Oke, sekarang kita mau ngetek Google dulu ya berarti ya. Kita ketek Google. Oke, sekarang kita coba tadi berapa? Ada lupa lagi alamat emailnya 6410 ya. 6410. Benar ya 6410 ya. Oke, 6410. Tuh kan, Zik. Ya. Ini kan persis sama Google. Terus kalau misalnya Kak Cika masukin ya. Ntar Kak Cika screenshot dulu buat. Kalau saya Kak Cika masukin misalnya, oke, emailnya misal katakan cialala gitu ya, @gmail.com, passwordnya 12123434 gitu ya, terus Kak Cika sign in gitu ya. Don't save. Tapi ini begini gitu kan ya. Google try again, nggak tahu coba try again gimana jadinya. Jadi gini ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Lihat nih, Zik. Serem nggak, Zik? What? Kelihatan nggak? Kelihatan. Lihat yang Kak Cika masukin ini. Bentar. Kak Cika masukin shalala@gmail.com, lihat kelihatan kan passwordnya? Nah itu, jadi cara nyuri itu gitu sih, salah satu cara nyuri. Dan itu can be done. Dan ini tuh ngeri banget sih sebenarnya kalau kata Kak Cika. Kalau kita nyuri Gmail orang, begitu kita dapat username sama password dia, itu kita bisa verify semua loh. Kita bisa ngereset password. Kalau dia misalnya daftar service ya pakai Gmail, kita bisa ngereset password sosial media dia, login ke kampusnya dia, mungkin ngeganti password buat
perbankannya dia, verifikasi kan biasanya lewat email. Jadi seserem ini gitu. Gitu Zik. Jadi udah bisa kan Adik. Cuman gini gitu, ngehack tuh cuman gini. Dan tapi emang kita harus ngedirect orangnya untuk masuk ke ini kita sih, ke website kita direct ini. Nah, ini tuh sebenarnya bisa kita ganti ya. Jadi pakai misalnya Bitly atau apa dirubah gitu alamatnya di satu link gitu yang misalnya www.reuni.com gitu kan ya. Ke teman-teman tuh kita bilang ke Reuni yuk daftar dulu, dia ada di www.reuni.com, padahal ini masuk ke alamatnya Hazik padahal gitu. Terus kan mereka masuk tuh kayak gini kan bentuknya, mereka pikir oh untuk daftar Reuni gue mesti masukin alamat email. Ya udahlah, di sini kan berarti Hazik dapat banyak banget nih, akan dapat banyak ini message dari orang yang masukin ke sini gitu ini ya. Gitu. Jadi nanti tahu saya siapa loginnya apa, siapa loginnya apa. Nanti kalau mereka bilang, kok nggak masuk kemana-mana sih Zik misalnya gitu ya. Hah kenapa ya, error kali ya? Oh oke lah, nih gue kasih link yang lain misalnya. Yang tadi kayaknya salah linknya, tapi kita udah dapat passwordnya dia gitu. Serem kan? Coba kita lihat ya. Serem nggak? Makanya belajar security itu karena ya, kita liatin dia. Ini kan kayak dia gitu. You can see that the fake portal has been generated to Abhishek. Tuh kan kelihatan. And the password is to this session. Just Ya oke. Sekarang kita mau bikin email. so once again it asks for evaluation. Coba. Choose the first option. Hadik It is punya asking alamat for email nggak? send email to. So you have to enter the victim's Atau email ke ID over siapa ya? here. Ke Katika nanti cobain ya. Okay, so then choose the first option, use Gmail account for your email attack. Then you have to enter the email ID from which you have. Terus kita bisa pura-pura jadi email dari orang lain loh sih. Bisa kita pura-pura dari email dari sekolah atau email dari misalnya dari Mark Zuckerberg kayak dari Elon Musk kayak. Control plus Shift plus V, or else you can right click and paste clipboard. Okay, press enter. The from name the user will see. Enter. Kita bisa pura-pura misalnya dari Google Support tuh. The password. So you have to enter the Google password for this email ID. So I will enter. Gila sih ini ngeri. Press enter. Then give it as yes. Then tuh kalau kita mau masukin Trojan bisa loh. Bisa kita mau masukin file yang bahaya gitu. Ini namanya phishing sih. Phishing itu pura-pura jadi orang lain. And it will ask if you want to send it as a HTML template or just a plain text. So I will press enter, and then I will do hello. You are Tuh, dia bilang, coba lu udah kena hack, coba klik link ini, kalau yang klik link itu malah masuk ke website kita loh. Tuh kan, itu alamatnya dia, padahal IP address-nya dia. Cobain sih, commit ini. Coba lihat dulu hasil tapi. And in capital letters, press enter. So it says it has finished sending the email. So I will go to my email. See, so I have got an email. Tuh kan kayak beneran kan sih? Google Support. Kindly change the password. And tapi it is dia saying tahu this seems dangerous. I will just ignore it. And I will just give save. Soalnya suruh ngeklik kayak over gitu. Here, I can see the URL. So I'll just click on it. So you can see that. Tuh, Okay, so we can see that once we click on this link,
will be redirected to this our fake filter. So once the user enters his login credentials, Juga using kelihatan. ID, Benar. Jadi caranya macam-macam. Nah, kan berarti kita udah berhasil ya yang itu, tunggu. Nah, ini udah bisa ya. Sekarang kita mau nyobain yang mana, Zik? Ini berarti kita Ctrl C aja. Oke. Sekarang kita bisa pakai kan misalnya tadi mau cobain yang mana? Credential Harvester ya misalnya. Terus kita mau coba site cloner. Tadi udah ya, taruh. Gitu. Social engineering attack tartar ngintip yang tadi dia pakai apa sih? It's an amazing place where you can learn just about anything from the comfort of your. It is terrifying how easy it is to do. Ya tahu Pak, emang serem. Tunggu mau lihat dulu nih. Nextnya kita mau nyobain yang email Zik. Tapi yang tadi yang pertama Hazik jadi ini apa screenshot ya? Ini pilih yang mana ya berarti ini? I will copy this. Then choose the first option. Pilihnya apa sih? Oh, So, toolkitnya once again, it asks Mac for emailer validation. ya? Press enter. And over here, once again choose social engineering attack. Oke. Jadi sekarang kita cobain, kok ini? Berarti kita sekarang cobain ini ya. Kita berarti cobain satu ini, terus kita mailer ya. Single ya. Send email tuh, siapa? Acika aja. Prokotigi ya, prokotigi.gmail.com gitu ya. Use Gmail account for my tag ya. Berarti Kak Cika prokotigi@gmail.com gitu ya. Misalnya dari apa ya? Apa Zik? Yang kira-kira Google Support lah ya, kayak tadi ya, Google Support. Google Support, terus email password. Yes. No. Yes. No. Email subject. Please change your password. Plain ya? Tadi plain atau HTML sih? Plain ya? Right. Ya, masukin berarti apa? Your account has been hacked. Please change your password as soon as possible by clicking this link. Mana sih tadi alamat kita? Ini kan? Ya. Ini berarti copy. Berarti masuk ke ini ya. Kok nggak bisa sih? Oh, gini. Nah, gitu ya. Ya. Udah, terus apa? Terus cek email ya? Cek email ya berarti ya. Oh. Kita masuk dulu. Verifikasi dulu.
Bentar. Confirm dulu dikit. Bentar ya. Ya. Gini sih. Iya. Nanti sambil nyobain ya. Kalau berhasil pokoknya screenshot kirim ke itu buat report. Ngapain? Pokoknya kalau dalam waktu dekat terjadi anak-anak yang kena hack berarti kerjaannya Hazik nih. Taruh ini lama banget loh. Handphonenya jadul, tar dulu. Dia lama loadingnya. Oke. Yes, it's me. Yes, it's me. Oke, udah bisa ya? Ya. Taruh lu, gimana? Tuh nggak sih? Kok nggak ada? Ini nggak ada sih. Bentar. Kayaknya Bang kirimnya ke Prokot Sigi sih tadi. Bentar ya. Bentar. Yes. Yang Hazik ada nggak? Ketika nggak dapet emailnya nggak masuk. Tapi kayaknya harus gini deh, Zik. I think so ya. We have to change ini deh, Zik. Tapi takutnya kecil pakai email yang mana ya? Kita tuh harus, ntar ya. Kita kan tadi kan dia bilang kita harus itu, Zik, harus chat security-nya diturunin kan? Ingat nggak? Ya. Gimana sih settingnya? Jadi emailnya tuh harus dibikin less secure supaya kita bisa ngambil passwordnya. Tunggu. Alah lupa ya, tadi di mana ya? Tunggu, di sini ya. Tadi dia bilang kok pas di depan itu kita harus set up dulu supaya dia tunggu. Go to manage your Google account in the web browser. Tunggu ya. Ya ampun loading. Klik deh lama. Hello everyone and welcome to my new YouTube channel. Iya Pak, ini dulu. Manage your Google account in the web browser. Over here, search for Let's Secure App Access. Oh, And switch it on, Secure App Access. taruh less home Google account. Takut, Kak Cika ganti dulu ya. Ntar ganti email dulu jadi apa ya? Add other account ya. Tunggu sih. Kak Cika lupa. Ntar dulu ya. Berarti kita pakai email yang ntar. Kak Cika cari dulu email yang mana ya? Pakai email yang mana ya? Yang kira-kira nggak terlalu mengerikan ya? Tunggu dulu, Zik. Soalnya mengerikan nih. Password and security. Bentar. Apa ya? Scary mall gitu. Tapi intinya coba deh yang Hazik berarti taruh sambil Kak Cika lihat. Berarti kan kita harus ke sini kan. Aduh. Ini kan berarti kita ke sini kan harusnya. Apa ini sih? Settingnya harus diituin dulu sih. Nanti kalau udah berhasil kasih tahu. Kayaknya di mana sih cari setting teh? Di Google gitu? Manage gitu? Ini ya? Ini kayaknya. Nah ini. Takut. Nah, ini tuh bisa kita cari katanya di les katanya.
secure app. Gimana sih? Let's allow. Ya kan? Kalau ya pas dibikin vulnerable ada yang nge-hack ketika Parno deh. Tapi di mana? Sebelah mana sih settingnya ya Allah? Where is it? How? Let's. Tadi nemu nggak? Settingnya di mana sih yang les? Coba ngintip lagi si bapak. Si bapak di mana sih? Kan gini. Dia cari les kan, terus dia cari. Nah ini dapat It is ini. off, and if it is on, then you are good to go. Close it. Now go to the terminal. Oke. Berarti balik lagi ke sini. Berarti udah bener dong guenya, tapi kagak ada lesnya. Carinya di mana ya? Personal info. Data and privacy. Sarah Kak Cika pakai yang lain lagi, yang dulu emailnya. Ntar dulu ya, password and security. Ntar ya. Kak Cika cari dulu email yang satu lagi ya, yang kira-kira bisa disiksa. Kitchen-nya ada di mana sih? Password. Kak Cika mau pakai tadi. Passwordnya lupa ya. Oke. Lupa passwordnya. Nge-hack aja ribet gini ya. Lupa, pokoknya gitulah ya. Pokoknya gitu. Oke ya. Pokoknya basically gitulah ya, bisa ya. Ntar. Ya udahlah, pokoknya pakai itu bisa, harusnya kita dapat email setting-setting kayak gitu-gitu, oke lah. Nah, ya itu nanti Hazik bisa cobain. Yang Kak Cika mau ngajarin Hazik tuh ada lagi satu lagi namanya password attack ya. Oke. Ini tuh ngajarin Hazik bahwa we have to be really careful choosing our password. Karena nge-hack password itu simply cuman kita nge-tag ya. Kita mau pakai mana? Pakai Encrack apa pakai John ya? Yang John itu. Gini. Kak Cika pernah sih nih ya. Kak Cika kasih contoh ya. Tracking password ya. Nih. Pokoknya kalau sosial media mah gampang lah. Hardik udah tahu kan ya. Nah, taruh dulu cracking passwordnya. Nah, Johnny the Ripper itu taruh dulu. Oke, kita sekarang cobain ini sedikit berarti. Jadi sebenarnya di kali itu ada cracking password namanya Johnny the Ripper. Oke,
Ini John the Ripper, tapi ini John the Ripper. Oke, kalau gue install di sini bisa ya. Tapi kayaknya nggak GUI, jadi susah. apt get ya, kasih install dulu ya. apt get install John ini. Oke. Ini Kak Cika lagi ngisong namanya. Oh, ini Kak Cika kasih ya ke Hatik ya. Terus sekarang nge-hack password ya. Ah, ini nice. Kak Cika download dulu. Geng perhackan nih sama Hatik nih. Oke. Udah ya, ini kan udah berarti sekarang kita bikin ini ya. Cat, sorry. Di sini, tar screenshot dulu. Sekarang cat etc pas WD gitu ya. Kita masukin ke desktop. Jadi ada file etc password itu kita masukin ke desktop. Crack ya, crack dan kita gabung gitu loh. Bentar ya, Cika jelasin ya. Cat lagi. Cat itu nyetak. Jadi kita nyetak isi file terus kita gabung. Itu kita masukin gini ya, desktop. Jadi kita nanti ada file namanya crack. Itu ada di desktop. Crack. Gitu ya. Jadi kita masukin file di etc password ke desktop crack digabung sama apa yang ada di etc shadow. Terus kita gabung, terus kita masukin ke desktop. Kita giniin ya. Nggak boleh. Oh, kalau kayak gini ya Zik, misalnya ada permission denied. Kalau di Linux gitu ya, itu kita harus pakai sudo. Sudo itu adalah perintah admin gitu. Jadi kalau udah pakai sudo itu berarti, kok nggak bisa? Harus gue ganti gitu? Kok nggak mau ya? Oh, I know. Berarti Kak Cika harus masuk sebagai admin kali ya? Karena gue bukan admin gitu. Kenapa nggak boleh? Padahal udah pakai sudo. etc shadow nggak boleh. Tunggu. Ntar lu ya. Jadi kita lu. Probably. Jadi gini. Di Windows ini kita bisa ganti sih sebenarnya logout ya. Biasanya root or oke, kali. Oke, gini aja bisa nggak? Admin kali. Taruh dulu Zik. Kita harus masuk sebagai admin. Nah, kayak gini nih yang memusingkan nih. Taruh ya, taruh dulu. The default admin password of Kali Linux. Password kali dan kali ya? The root password is also kali atau root kali katanya. Root kali. Kali. Hah? Admin root. Admin kali. Biasanya defaultnya tuh root. Ininya toor biasanya kebalikannya. Nggak bisa masuk ke admin lah, nggak bisa nge-hack lah. Tunggu Zik. The default username and password for Kali Linux is Kali. The root password is also Kali. Berarti kan Kali. Okay. How to check if you are an admin on Kali Linux?
Udah password. Boleh ya. Kita soalnya nggak bisa ngoprek file kalau bukan jadi admin. Tapi apakah kita secara oh ya. How do I check I have root access ya berarti ini. Coba ya kalau saya tadi login ke Cika nih. Terus gue bisa sudo, berarti bisa dong, ya kan? Cd masuk nih. Kalau udah masuk kan, misalnya, oke. Terus misalnya di sini sudo gitu. Kok bisa sudo? Sudo bisa, berarti boleh dong. Yes, you have to do any. Oh, sudo password ya, sudo password. Oh, nah bisa berarti Kak Cika berarti sebenarnya root. Nah, tapi kenapa kita nggak boleh yang ini ya? Oke, berarti Kak Cika harus ngerubah dulu. Ntar, berarti I have to how to change permission directory. chmod berarti ya, chmod how to chmod directory. Kali Linux 777 deh kalau nggak salah deh. Berarti chmod bentar ya. Bentar lu ya, bentar lu ya Zik. Berarti Kak Cika bisa gini dong harusnya. Berarti Kak Cika bisa begini. Tar. Begini kan. Gimana tadi? Sudo chmod. Yang nggak boleh tadi apa sih? Sudo cat sudo chmod R mana sih ini? Ugo atau RX aja lah ya, nggak usah pakai user group ya. Ugo tuh user group sama owner. Jadi gini sih kalau di Linux ya, struktur filenya tuh kalau kita bilangin ya, kalau Kak Cika bilang Ugo gitu ya, Ugo plus gitu. Kak Cika bilang bahwa gue sebagai admin akan nge-chmod, akan merubah akses file. Jadi kenapa Linux itu secure atau Unix? Karena mereka tuh punya aturan yang sangat strict di folder-foldernya mereka gitu. Jadi misalnya admin tuh punya folder yang nggak boleh diakses. Terus dia misalnya ada user tertentu, dia bisa bilang filenya itu cuma bisa di write, filenya cuma bisa di read. Grup, oleh user, oleh owner misalnya gitu ya. Jadi kalau UGO itu berarti kita bilang user, group sama owner tuh bisa ngerubah gitu. Ini read, write sama execute. Nah, Kak Cika nggak mau sebenarnya, nggak mau grup juga, berarti gini aja gitu ya, ROX aja. Terus kita bilang path yang tadi nggak boleh tuh kan apa sih tadi? etc shadow ya. Ini berarti biar bisa ditulis, jadi Kak Cika rubah nih, udah Kak Cika rubah chmodnya sekarang mau ditulisin. Nah sekarang kan jadi bisa ya, dia udah bisa. Nah berarti sekarang Kak Cika lihat ke desktop, ls-min-l, lihat ada satu kan, ada satu, ini tuh file namanya crack. Kalau kita cek ya isinya, itu pakai cat crack gitu ya. Nah isinya kayak gini. Nah, Kak Cika screenshot ya, biar Hazik nanti ada di report ya. Mana? Ya, hilang. Close ya? Dede. Alah, desktop. Crack, desktop ya. Chat apa? Crack ya. Oke, ini mau Kak Cika screenshot dulu ya, bentar ya.
Oke. Nah, kalau Haziq lihat ya, ini tuh adalah gabungan nih. Ini tuh dia nyimpen apa namanya data password yang ada di sistem gitu. Jadi siapa aja username-nya, password-nya apa gitulah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini isi dari password crack-nya. Nah, sekarang ini kita close. Ini kita close. Ini kita adalah ngoprek yang mana tadi? Kita buka yang ini kan. Nah, ini kita taruh di kanan. Nah, udah ya, ini udah bisa ya. Nah, sekarang kita buka Joni. Nah, Joni ada di mana ya? Joninya ada di mana ya? Application. Ntar Kak cari dulu ya Joninya. Joni ada nggak sih di sini? Kita buka Joni dulu, terus kita nanti Kak jelasin ya. Tapi kita cari Joni dulu. Nah, ini Joni. Kalau John itu CLI, Zik, jadi command line interface, jadi terminal gitu. Kalau Joni dia GUI, ada kayak gini. Nah, kita bisa masukin gini, open password file. Jadi kita masukin si crack ini ke yang ada di desktop, tadi kita masukin ke si Joni ini. Gitu. Ya, terus kita attack. Oke. Ini kok nggak berhasil sih? Kok diem ya? Ntar dulu. Oh, ada nih. Ntar dulu. Start new attack. Pause attack. Oh, udah ini teh. Kamu udah ngetek. Wah. Kurang lebih gini lah ya sih. Kak Cika nggak tahu sih tapi ya. Ini tuh dia. Nah. Oke. Oh, dapat hashnya sih. Wah, ngeri sih ini. Nah, kenapa dia nggak mau ya? Nah, gini, sekarang Kak Cika harus cerita dulu ke Haziq gini. Secara teori, gitu ya. Kalau misalnya kita punya password, Haziq kan tahu kan misalnya semua sistem pasti punya password. Kayak misalnya ada username gitu ya, Haziq gitu ya. Terus misalnya password Haziq misalnya 1234 gitu. Misalnya, ini terserah mau password masuk ke komputer, mau password masuk ke Topet, mau password kemanapun gitu ya. Saya Kak Cika, terus Kak Cika misalnya, Kak Cika juga punya password gitu ya. Semua orang punya password. Nah, nggak akan mungkin gitu misalnya password kita tuh telanjang ini tuh nggak mungkin sih. Bisa sih, bisa aja kalau mau. Cuman, ini kan berarti disimpan di dalam satu file ya. Kalau file ini dicuri orang, selesailah kita gitu. Maksudnya, ya udah dia tahu saya Haziq passwordnya ini, Kak Cika passwordnya ini, semua orang kan kelihatan. Nah, jadi salah satu cara untuk mengamankan supaya password kita nggak langsung dibaca gitu ya, itu adalah merubah si password ini itu dalam bentuk hash gitu. Jadi ini tuh di hash gitu ya. Nah, nge-hash itu contoh ya, misalnya Kak Cika ini Kak Cika screenshot gue. Oke, Kak Cika annotate mana? Ketik dulu. Sekarang gini, saya Kak Cika punya hash ya, MD5, misalnya kalau Haziq gitu ya. Gimana sih cara nge-MD5? How to hash from Mac terminal. Jadi hash itu adalah tunggu. The internet is so slow ya. Okay. MD5 gitu sih ya. Harusnya kan tinggal gitu aja. Kok nggak bisa sih di Kak Cika? MD5 atau gini kali MD5 halo Haziq itu langsung. Hah? Harus file. Sudah. Oke. Saya Kak Cika ke desktop nih ya. Ini bukan di kali ya. Ini biar cepat aja. Nah, macOS itu sebenarnya basicnya Linux, Zik. Jadi Kak Cika kalau Windows mungkin agak bingung ke kali karena kan dia beda ya. Kalau di Linux kan, kalau di Windows kan dir
terus udah gitu CD gitu ya. Kalau di sini tuh ya CD tapi ls-l gitu. Strukturnya agak beda. Ketika ke desktop ya, bikin file misalnya namanya hazik.exe rahasia atau secret lah ya, secret.txt gitu ya. Terus kacikan nulis Hazik, jangan bilang siapa-siapa ya. Siapa ya? Ini rahasia gitu ya. Saya kasih tulis gitu ya. Terus ini Kacika save. Nah, ini kan satu file ya. Kalau ini sama Kacika mau di Kacika misalnya mau Hazik.txt. Sama Kacika mau di MD5. Gimana sih? Kok aneh sih? Oh, atau gini ya? Sorry, nggak pakai kurung. Hah? Kita nggak save di mana tadi? VI Hazik. Zik.txt. Hah? Halo, Hazik. Jangan bilang siapa-siapa, oke? Gitu ya. Kita save. ls-l. Ini kan ada ya hazik.txt sama Kacika di MD5. Nah, liatin. Si hazik.txt ini itu jadi ada kodenya kan sepanjang ini. Nah, itu tuh kita pakai metode MD5 namanya zik. Jadi hash ini biasanya digunakan untuk satu ngecek apakah filenya berubah atau enggak. Katakan misalnya Kacika rubah nih ya. File haziknya tuh misalnya halo hazik, E-nya Kacika ganti jadi E gitu. A-nya itu Kacika ganti jadi E gitu. Jadi hello gitu. Cuman beda itu doang gitu. Terus sama Kacika di MD5 lagi. Itu hasilnya beda sama yang tadi gitu. Yang tadi kan ini ya sih lihat 79 bla bla kan ya. Sekarang kan jadi 93. Nah, jadi fungsi hash itu adalah merubah apapun kata-kata teks gitu ya, mau cuman kata, mau file, mau apa, mau gambar itu jadi sederetan angka heksa kayak gini gitu. Tujuannya apa? Satu, kalau misalnya filenya berubah, kalau hashnya berubah, kita jadi tahu nih gitu. Kok hash gue berubah? Berarti filenya berubah. Misalnya Kacika kirim surat nih ke Hazik. Terus Kacika hash. Terus pas Hazik buka di sana Hazik hash juga. Terus kata Hazik, Kacika kok hash yang Kacika sebelum kirim sama sesudah sampai ke Hazik berubah. Nah, berarti di tengah jalan tuh ada entah filenya rusak atau sama orang diganti gitu. Oke, jadi Hazik kebayang ya, apapun bisa kita rubah jadi hash gitu ya. Nah, hash ini itu kita pakai buat ini, Zik. Jadi mestinya password tuh misalnya jadi misalnya Hazik punya password nih, ditaruh di dalam file. Itu nggak boleh 1 2 3 4 5. Harus bentuknya adalah gini. Disimpannya tuh jadinya MD5 gitu, MD5. Kok nggak bisa ya, tapi harusnya bisa begini 1 2 3 4 5. Masa harus jadi file sih? Harusnya bisa sih gitu. Oh, nggak mau ya. Harus ditaruh di file berarti. Nah, berarti di sini si Hazik ini nanti bentuknya tuh kayak gini, panjang kayak gini. Berbentuk misalnya passwordnya tuh 9 CDE 13 F berapa gitu panjang. Yang Kacika juga gitu ya. Kacika passwordnya juga gitu, bentuknya beda lagi hashnya gitu. Misalnya F1 G A B 32 lala gitu ya, misalnya gitu. Gitu. Jadi, nah berarti kan kalau gitu sebenarnya tadi ya password yang kita curi pakai si John ini adalah kita tuh mau mecahin password Hazik ini. Jadi dia nyuri nih. Dia tuh nyuri ya satu password, satu file yang ada isinya password orang-orang ini gitu, password kita gitu. Nah, dia tuh ngambil dari file ini, file yang tadi kita bikin. Ini bersihin dulu ya coret-coretnya. Kok kacau banget gini, clearin dulu. Dari sini, Zik. Jadi kalau kita ke etc password, di situ tuh ada file password sebenarnya gitu. Misalnya ini ya, kita lihat di sini ya, dikali ya. Misalnya di mana dong? Buka baru aja. CD, etc, password gitu ya.
ada nggak sih ETC ya misalnya, L. Nah, ada nggak? Oh, di hide kayaknya. CD pas WD. Apa sih? ETC pas WD. Oh, nggak ada ya? PWD. Oh, nggak ada pas WD-nya di sini. Beda struktur nih kayaknya. Oke, whatever lah ya. Mungkin itulah sebabnya nggak ketemu ya. Coba kita cari dulu di sini sekarang. Where is the password file on Kali Linux? Ya. Oke. Nah, ini Kak ceritain dulu supaya Halid tahu teorinya. Kayaknya di sini deh. Gimana ya passwordnya? Oke lah. Intinya gitu ya. Intinya oke lah. Intinya kita nyuri password, file password. Katakan udah kecuri ya. Kita nyuri file password. Kita udah jahat. Saya kita nyuri satu website tertentu, kita dapat file password gitu ya, dengan username dan passwordnya gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan dengan si John ini? Atau apa yang orang-orang lakukan kalau dia dapat file kayak gini sih? Ini kan sebenarnya di hash ya. Kalau kita udah dapat hash, itu tuh nggak bisa dibalikin Zik. Jadi kita nggak bisa bilang misalnya password kita di hash jadi gini ya. Terus ini tuh kita masukin fungsi balik lagi jadi yang awal, nggak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah kita nyoba gitu. Kita nyoba dari list kata-kata yang mungkin kita hash, terus kita cek hashnya sama nggak sama dia gitu. Misalnya nih kita nyoba misalnya 1, 2, 3 nggak sama, 1, 2, 4 misalnya nggak sama, halo nggak sama juga gitu ya, halo nggak sama juga. Terus ternyata kita nyoba 1, 2, 3, 4, 5, sama hashnya gitu. Wih sama. Nah berarti di sini ketahuan, oh passwordnya Hazik 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kebayang nggak Hazik? Jadi cara orang ngetek tuh gitu. Nah sekarang Kak Cika kasih tahu kenapa orang nih ya, Kak Cika ajarin. Sorry di sini ya. Cancel. Ntar dulu, ini gimana sih ya? Tolong ya. Ntar dulu. Tolong. How do I just close this? Oke, udah di close ya. Oke. Sekarang kita lihat ya. Misalnya rainbow. Oh, Katika punya udah ada di sini. Waktu itu bentar ya. Rainbow aja lah. Bukan rainbow. Rock you. Nah, jadi gini, ada yang namanya dictionary attack. Dictionary attack itu adalah attack yang dilakukan oleh orang dengan ngecek semua list yang ada di dalam satu file kayak gini, dia hashnya dicocokin sama hash password kita gitu. Nah, berbahayanya dari dictionary attack ini itu adalah, makanya gini ya, kita kalau bikin password nggak boleh yang ada di dictionary, Zik. Nggak boleh nyoba password yang misalnya kayak berbentuk kata apapun gitu, nggak boleh. Jadi buatlah sesuatu yang random, campur-campur antara angka sama huruf sama simbol. Karena kalau kayak gini ya, ini kan kita punya nih rockyou.txt itu bisa download Zik. Jadi ini tuh namanya dictionary. Kayak tadi ya, kalau yang tadi kita coba di sini, kita tuh tadi pakai yang namanya si siapa namanya? Si John ini tuh udah punya dictionary-nya gitu. Jadi yang kita lakukan kalau kita attack itu sebenarnya dia udah punya file password, sama dia di compare against satu file dictionary gitu. Jadi kayak gini, jadi dia akan ngecek nih, misalnya dia kan ini ada file ya, ada file 1, 2, 3, 4, 5, 6 di hash, sama nggak? 1, 2, 3, 4, 5 di hash, sama nggak? Dia cobain semuanya gitu. Makanya disebut dictionary itu satu dictionary sama dia dites. Tapi karena sangat cepat gitu ya, dia hash, compare, itu nanti lama-lama ketemu. Jadi kalau password kita kayak gini-gini nih, cemen-cemen gitu, I love you, hello, atau password, atau huruf yang angka yang berulang, atau berbentuk kata gitu, berbentuk nama, itu pasti jebolnya gitu.
Itu namanya dictionary attack. Jadi sebenarnya gitu ya prinsipnya, nanti ya kalau kita nanti kita bisa coba lah ya, kalau masih setelah Kak Cika jelasin kita coba ini berhasil ya. Ini kenapa nggak bisa ya? Kenapa nggak berhasil? Passwordnya apa sih? Tadi kan udah kita ambil ya, open password file atau formatnya harus one password. Ih seram. Kan kita tadi udah ngambil lah password formatnya ada di crack kan, di open. Terus kenapa hasilnya gini ya? Kenapa biasanya kalau Kak Cik coba ya sama dia tuh udah dilihat gitu hasil hashnya tuh tembakannya apa, biasanya ketahuan gitu. Nggak tahu ya kenapa nggak muncul ya, nanti kita cek ya. Tapi prinsipnya gitu, Zik, prinsipnya begitu. Udah ya, satu. Jadi sebenarnya kita kalau mengetek password itu bisa dengan dictionary attack, atau ada lagi yang kayak gini, Zik. Ini Kak Cika ceritain dulu ya. Kalau kita pakai dictionary attack, apapun password kita, kalau ada di dictionary, itu pasti bobol. Tapi kalau nggak ada di dictionary, aman. Tapi ada satu lagi attack yang 95% bakal bobol. Whatever the password. Mau itu password Wi-Fi, mau itu password Gmail, mau itu password login. Itu tuh pakai namanya rainbow attack. Gitu. Nah, rainbow attack itu kita bisa pakai di Copeti. Copeti juga ada di sini. Di dalam kali itu ada Copeti. Coba ya kita cari Copeti. Kalau nggak ada, kita berarti harus install sih. Oke, nggak ada Copeti ya. Tapi kita bisa install Copeti. Ini di Kak Cika waktu itu nge-hack Wi-Fi, jebol sih dapat. Nah, sekarang kalau Kak Cika ceritain rainbow attack itu pendekatannya berbeda dengan dictionary attack gitu ya. Bedanya apa? Nih, Kak Cika ajarin. Hazik ini belajar sebenarnya ini itu ya materi security kuliah loh. Ini sama main Kak Cika ajarin ke mahasiswa Kak Cika di Telyo. Rainbow attack. Ini nggak apa-apa, Hazik biar tahu. Nah, rainbow attack, rainbow table attack gitu ya, adalah cara kita nge-tag password. Dia, tunggu, penjelasannya kenapa dibilang rainbow, karena dia bisa nebak kira-kira gitu ya, hash itu tuh nanti arahnya kemana gitu. Jadi dia bisa kayak punya algoritma buat nebak hash. Jadi dia tahu sebenarnya kalau hashnya gini tuh kemungkinan passwordnya apa. Dia pre-compute dulu gitu. Nah, kalau Hazik lihat ya di sini, kalau kita pakai John atau Johnny gitu ya, itu kan dia akan nyoba ya satu-satu kan. Itu bakalan lama kan Zik? Bakal lama karena dia ya maksudnya lama sih tergantung dictionary-nya dia segede apa. Misalnya dia mau punya dictionary-nya lengkap banget dalam semua bahasa, misalnya bahasa Jerman, bahasa Indonesia, kan jadi gede ya, itu jadi lama gitu. Itu karena dia compare satu-satu, dicocok-cocokin terus ya, hash, cocokin gitu. Nah, jadinya, tapi filenya nggak akan gede banget sih gitu. Storage-nya nggak akan gede, cuman dia akan lebih lama gitu. Nah, kalau pakai rainbow, itu sekali ngetek cepet banget, langsung dapat gitu. Karena apa? Dia ngitung duluan. Jadi dia udah ngitung semua hash yang mungkin. Dia itu duluan. Ntar ya. Rainbow table download ya. Nah, sekarang Kak Cika tunjukin ya. Nih, Zik, liatin. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngetek, intinya kan cuman kita mau tahu kita mau ngetek apa, mau ngambil filenya dari mana, terus kita hajarkan dengan dictionary atau dengan apa. Nah, kalau dengan rainbow attack, kita tuh punya tabelnya duluan, Zik, kita hitung duluan gitu. Jadi nanti dia itu udah tahu gitu, misalnya dia akan punya udah siapin, dia nanti tinggal attack. Kalau tadi kan kita bandingin ya, kita hash dulu. Kalau ini dia udah berbentuk hash, jadi dia tinggal nyari aja hashnya, gitu tuh cepet banget dan pasti dapat. Nah, cara yang mau Kak Cika tunjukin adalah gini. Si tabel ini tuh kita bisa bikin, misalnya kita bilang, oke, cuman 7 huruf. Atau misalnya cuman huruf kecil aja. Atau cuman huruf kecil, huruf besar.
panjangnya sekian. Nih kayak misalnya gini ya, kita cuman punya isinya huruf kecil, angka, sama spasi, panjangnya 8. Atau kita misalnya mau besar kecil, angka. Atau besar kecil, pakai spasi. Atau besar kecil, simbol, spasi, panjangnya segini gitu. Atau angka semua, panjangnya 12 gitu. Jadi kita bikin dulu, Zik. Kalau misalnya kita ngebayangin ya, kita mau ngehack misalnya satu login di perusahaan, terus kita mikir, oke, panjang password terpanjang berapa nih? 16. Ya udah kita bikin aja. Semua aja mix alpha, angka gitu ya, besar kecil, angka, simbol, spasi gitu misalnya. Terus kita generate dulu gitu. Kita bisa bikin pakai Copeti yang tadi Kak Cika bilang. Kita bisa nge-generate itu, terus nanti begitu saatnya kita nge-pack, udah jalanin terus cepet gitu. Nah perbedaannya dengan kalau pakai dictionary attack apa coba? Kalau dictionary attack tuh filenya nggak gede sih, tapi dia lebih lambat. Kalau rainbow table, dia cepet, tapi filenya lihat Zik, segede apa. Mau nge-hack 398 giga. Laptop Kak Cika aja, coba lihat storage-nya berapa. Cuma 250 giga, membuat nge-hack nggak akan bisa lah gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau kita mau nge-hack ya, mau nge-brute force atau mau mecahin password, tinggal pilih. Punya nggak resource-nya gitu? Punya waktunya nggak? Punya resource-nya nggak? Punya tempat nyimpennya nggak gitu? Lihatin, nih ya. Dia mau nge-hack hash MD5 nih. 4,3 tera filenya. Tapi itu pasti jebolnya loh. 95% deh kalau nggak salah kemungkinan nih. Sukses rate-nya hampir 100% loh. Jadi kalau kita mau nge-hack, pakai ini, bobolnya tuh pasti bobolnya, Zik. Cuma problemnya, emang mau download 4 tera buat nge-hack gitu ya. 4 tera atau misalnya nggak usah 4 tera, 500 giga juga udah sebel gitu ya. Gila loh gitu. Udah gila gitu maksudnya. Oke, download aja udah ngabisin kuota nih. Kuota 5 giga udah habis nih. Nggak cukup, tera udah nggak cukup tempatnya. Kak Cika juga hard disk Kak Cika eksternal cuma 2 tera loh, Zik nggak sempat menyimpannya gitu ya. Jadi sekarang Kak Cika udah tahu kan, attack-nya ada 2, rainbow atau dictionary. Rainbow itu lebih lambat tapi storage-nya kecil. Dictionary itu lambat tapi storage-nya kecil, rainbow cepet tapi storage-nya gede. Terus misalnya Hazik bilang, Hazik nggak mau download, gila ngabisin kuota. Ya udah, Hazik mau bikin aja. Bikinnya pakai gini. Bikinnya pakai Copeti. Nah, kayak gini. Kita bisa bikin sendiri rainbow table-nya. But you know what? Kita bisa bilang gini, gue mau bikin hash buat MD5, huruf doang, panjangnya segini, pokoknya ada setting-settingnya gitu ya. Itu tuh bisa 3 hari loh, Zik. Kalau panjang lagi, temen Kak Cika mau nge-hack, dia bikin rainbow attack 3 bulan laptopnya nggak mati loh. Dan itu, gila gitu. Maksudnya, is it worth it? Udah gitu ya, udah segila itu misalnya gue mau nge-hack nih, komputer siapa gitu misalnya atau apa. Terus dia bikin kan 3 bulan kan. Atau dia download lah 4 tera gitu. Pas sudah selesai download, mau nge-tag, orangnya udah ganti password. Kan kesel ya, gitu. Jadi Kak Cika tuh maksudnya gini, ngajarin Hazik tuh gini, 1. Kalau kita tahu cara orang nge-tag, kita tahu cara apa menghindarinya kan. Salah satu yang paling harus kita jaga itu adalah password. Kalau passwordnya susah dan sering diganti, itu lebih aman. Karena orang yang mau nge-hacknya juga capek kan. Maksudnya, ya gue udah capek, lu ganti lagi gitu kan ya. Itu effortnya gede gitu. Jadi itu tuh Hazik harus tahu itu ya attack password tuh kayak gitu, kira-kira gitu sih. Nah, sekarang ya kalau nanti Hazik mau coba ini, nanti kita coba ya, kita cari ya. Tapi sekarang coba ya, Kak Cika tes dulu. Misalnya gini. Hazik misalnya punya password ya. Punya password handphone misalnya. Password Hazik handphone ada 4 digit. Isinya tuh boleh 0 sama 1 aja. Cuman angka. Kalau misalnya cuman boleh 0 sama 1, berarti kan kemungkinannya 0 semua gitu ya, atau 1 semua kan, Zik, bener nggak? Betul kan? Berarti ada berapa kemungkinan kalau misalnya Kak Cika bikin kayak gini? 000 sampai 11 tuh ada berapa kemungkinan? Nah, cara taunya adalah, ini kan kursinya ada 4 nih.
kemungkinannya kan ada 2, 0 atau 1. Jadi misalnya kursi bioskop, kemungkinannya yang duduk perempuan atau laki kan gitu ya. Jadi misalnya ini perempuan semua, perempuan laki, ini laki semua gitu kan ya. Kalau ini perempuan laki perempuan gitu kan. Ini kan totalnya ada 16 kemungkinan kan sih. Itu dapat dari mana? Dari kemungkinannya 2 ya, laki perempuan, kursinya ada 4. Jadi 2 pangkat 4 berarti ada 16 kemungkinan kursi dan possibility-nya. Jadi kalau kita punya password 4 digit 00101 itu kemungkinannya cuma 16. Itu bisa di brute force, kita bikin aja kode, kita cobain aja satu-satu, itu bobol pasti. Gimana caranya supaya dia lebih secure? Tambahin aja digitnya gitu. Jadi 6. Berarti kan kalau kemungkinannya 2, kursinya ada 6, berarti 2 pangkat 6, 2, 4, 6, 8, 16, 32. Jadi 32 kemungkinan. Jadi lebih susah nih gitu. Nah, kalau mau lebih susah lagi, kita tambahin ininya sih. Angkanya boleh misalnya 0 sampai 9. Berarti kan 10 kemungkinan nih. Jadi kalau misalnya kursinya cuma 4, yang duduk di sini tuh misalnya boleh macam-macam. Misalnya boleh kakak, adik, ibu, misalnya gitu kira-kira. Berarti kan kemungkinannya kalau ini 0 sampai 9, 10 pangkat 4 kan, berarti kemungkinannya 10.000. Kalau kita tambahin itu jadi angka. Ada 10.000 kemungkinan yang harus ditebak nih kalau mau nebak password dengan 4 digit. Kalau misalnya 6 digit, tapi bisa 0 sampai 9, berarti kita harus nebak 10 pangkat 6. Berarti 1.000.000 kan, 1.000.000 kemungkinan. Modar juga nih gitu kan ya. Nah, supaya lebih susah lagi gimana? Ya udah, kalau gitu kita bikin passwordnya 4 digit, tapi dari A sampai Z. A sampai Z itu kan 26 ya, Zik. Berarti kemungkinannya 26 pangkat 4. Lebih gede lagi gitu. 26 pangkat 4. Atau kalau misalnya di sini yang 6 digit, A sampai Z kemungkinannya berarti 26 pangkat 6. Lebih banyak lagi gitu. Jadi dengan hasil lihat ini ya, kita bisa lihat kan, kalau kita mau nyusahin atau semakin secure, tambahin kursinya atau tambahin panjang passwordnya, terus variasi yang mungkin dijadiin di setiap kursinya itu macemin gitu. Kayak misalnya jangan cuma alfabet aja, misalnya oke, A sampai Z bisa, A sampai Z besar bisa gitu ya. Angka bisa sampai 9, simbol bisa gitu kan. Spasi bisa, itu tambah susah lagi ngehack ya, gitu kira-kira. Oke, Zik? Oke. Sekarang kita coba ngehack itu password, Mama. Tapi bisa nggak ya? Kok tadi nggak berhasil ya? Jadi gimana sih harusnya? Bentar ya, coba Kak Cika cari dulu tutorial. How to hack a password with Johnny kali Linux. John the Ripper. Ini Agustus 2021 ya. Coba kita lihat. Tes ya. Oke, kita install. Kita John Git, cd John, configure, make install, cd, installing, John the Ripper cracks password. Oke. Bentar. Cracking a zip using the same approach. Zip txt format. Ini udah benar loh. John etc shadow ya. Coba ya Kak Cika, John etc shadow. Ini apa sih? Coba ya. Ini kita matiin aja. Sekarang Kak Cika mau pakai ini aja. Jadi coba ini PWD kan? PWD. Oke. Kita tuh harusnya gimana sih? Nah, close aja dulu, bikin baru. Kalau di awal, sorry. Oke, jadi ya. Ini root kan, home ya, di cryptocurrency ya. Nah, sekarang kalau John bisa nggak? Oke, John Ripper ada nih. Sekarang Kak Cika mau cd, etc, shadow.
Shadow itu isinya apa sih? Hah? Lo ada nggak sih STUVW? STUVW. Gimana cara lihatnya? Gue nggak bisa scrolling. STU. Shadow. Nah, ini ada shadow nih. Oke, ada shadow. Berarti kalau gitu gue mau cat shadow. Nah, ini isinya ini. Di shadow ini. Oke, kita tag berarti ya CD dulu. John. Kita mau nge-tag itu ya, file passwordnya kita tag pakai John ya. Kalau tadi kan pakai GUI nggak bisa tuh. Sekarang kalau pakai CLI bisa nggak ya command line-nya gitu ya. Apa gimana sih? etc shadow. Nggak bisa, no password has loaded. Nggak bisa sih. Ketemu sih. Gimana? Oke, kita cari cara lagi. Checking password in Kali Linux. Oke, pakai John the Ripper. etc password, etc. Oke, hari kita cobain ini yuk. Go. Udah tinggal segini lagi sih, waktunya 10 menit lagi. Gila, kita 5 hari nggak begitu banyak yang ngasih ini. Coba ya Kak Cika bikin, berarti ini Pak PWD ya. Oke. PWD itu taruh. I think I'm going to create one no ya. Oke, di situ aja. User add and John, kita bikin baru nih. Min G sudo s bin dash. Oke, kita nambahin user nih. Terus kita mau ngehack sistem ini, gitu ya. Nih, oke, kita nambahin user. Terus kita ganti password John-nya kita ganti ya. John diganti saya. Oke, sudo password John ya. Sudo password John. Passwordnya misalnya si John 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Udah. Terus kita udah punya ya. Sekarang kita mau coba hack ya. Kan tadi udah ya. Sekarang ini gimana maksudnya? Unshadow. Oke, di unshadow dulu ya. Kenapa ya harus di unshadow ya? Oke lah, nurut dulu aja. Unshadow. Oke. Unshadow. etc password etc shadow itu kayak tadi sih sebenarnya nih. Root John's password. Ini tadi kayak kita masukin ke desktop nih, sebenarnya secara prinsip sama. Coba kita coba aja ya. Probably beda ini kali ya. Oke. Nggak boleh masuk. Permission denied. Berarti sudo ya. Nggak boleh. Chmod. Chmod gimana tadi? Ingat nggak sih? RWX. Dirubah ya. Root. John password. John's password. Oh, aku salah. Sorry, sudo unshadow password. Password. Unshadow. Nggak boleh. Password nggak boleh. Berarti sudo. Nggak boleh. Berarti chmod. Chmod. Boleh RWX. Berarti sudo juga. Sudo. Chmod. RWX. Root.
John's past wedding. Oh, nggak ada sih. Taruh, gue apa salah sih? Emang nggak ada. Taruh, we have created dan shadow comment will ini kan. On shadow. Oh, oke. Soalnya nggak ada sih, sayangku. Kita harus bikin dulu kan, berarti ya udah. Berarti mesti gini, mkdir sudo mkdir make directory ya, root namanya John gini cd cd atau gini vi root John pas wd. Dah, kita bikin. Nggak boleh. Oke, sudo. Oke, ini nggak ada isinya, kita kosongin aja, tapi kita bikin punya file kan. Sekarang kita sudo unshadow ini kan. Oke, nggak boleh. Berarti chmod. Ini. Oke, udah kan? Sekarang unshadow ini boleh. Kok nggak boleh sih? Kan udah di rwx. Sudo chmod rwx. Tapi nggak boleh sudo unshadow etc password etc shadow masukin ke root John's password. Kenapa nggak boleh? Udah pakai sudo loh. Nggak tahu kenapa nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Oke. Tapi kan intinya ya udah kalau gitu cd desktop deh. ls-l. Kita kan di desktop udah punya crack ya. Oke, berarti kan ngeteknya gimana sih di sini? Musik. Coba. ls sudo ls min ultra usr share John password list. Oke, bentar 5 menit lagi. Udah ya, ini berarti udah ada nih, Zik. Ini udah ada, berarti sekarang kita attack nih. John minus word list sama dengan usr share John password lst. Kita attack ke desktop top crack. Oh, nggak bisa, nggak bisa sih. Coba sudo. Kayaknya versinya deh. Nanti kita cari. Tapi basically kayak gini lah, Zik. Tunggu ya, bentar ya. Ini berarti kita pakai desktop. Nah, coba. Kan harusnya John password. Iya, harusnya desktop crack itu udah kita tinggal compare sih. Tetap nggak mau ya, kenapa ya? Word list user. Kan word listnya pakai password list ya. Nih ya, kalau Hazik lihat ya. Coba ya. Kak Cika akan cek ya. Biar Hazik kebayang ya. Kak Cika akan liatin isi password list ya. etc
USR, share, John, password. Nah, ini tuh password LST itu adalah list password dictionary yang ada di Kali gitu loh. Nah, prinsipnya ini yang Kak Cika kerjain ini, nanti kalau misalnya Hazik mau coba ya. Hazik kalau udah berhasil WhatsApp Kak Cika kapan aja deh. Boleh misalnya nanti pengen Kak Hazik bisa atau Hazik bingung. Maksudnya Hazik misalnya Sabtu mau ikutan masih ngebahas Kali Linux juga nggak apa-apa Zik. Bebas. Jadi ya secara prinsip kan ya yang kita kerjain ya di sini ya, yang tadi Kak Cika coba crack ya, crack password pakai John ya. Itu intinya tuh begini aja, kita punya password list ini. Itu mau kita compare sama password yang kita ketemu aja, si password yang shadow itu. Nah, nggak tahu kenapa nggak berhasil. Nah, perintah ini kan gini ya, dia tuh mau nge-pack, dia bilang, oke, pakai word list yang di password list, tolong bongkarin file crack ini. Nah, file crack ini isinya adalah gabungan dari etc password digabung dengan yang ada di shadow gitu. Jadi etc passwordnya masuk ke desktop crack, ditambah ini, ya, ditambah shadownya masuk ke crack, terus kita attack. Suppose harusnya berhasil gitu, tapi tidak bro. TWD apa? Sorry. Iya, ke close lagi. Mana tadi? Nah, oke. Ini sudo John kan harusnya gitu ya, word list. USR share. Password kita adu nih harusnya. Tapi kok dia bilang nggak ada ya? Itu tuh ada di mana sih sebenarnya? TWD. Hah? Oh, ada gini berarti ya. Oh, harus gini di root. Hah, kok nggak ada? Harusnya di mana sih? Ya pokoknya gitu deh. Lalu CD desktop. CD desktop. Oh, oke. Harus di home. Nggak tahu kok nggak bisa ya. Coba cap. Nggak apa-apa. Coba one ini kalau nggak bisa kita coba next time lah. Desktop. Crack. Kok nggak ada sih? CD desktop. Admin. Ini ada crack. Cap. Crack coba. Oh, ada isinya kok. Oh, gini berarti Zik. Harus ada gininya. Oh, ini nggak bisa. No password has loaded. Oke, nanti kita cari caranya lah Zik ya. We will find a way. But basically, berarti Hazik udah punya Kali Linux ya. We can do lots of things with this. Mau sniffing kayak mau apa. Nanti Kak Cika banyak banget yang kita bisa ngehack Bluetooth, bisa ngehack Wi-Fi, bisa ngehack Android, bisa ngehack Windows. Tapi sekali lagi Kak Cika selalu mengingatkan kepada murid Kak Cika yang belajar security, Hazik juga itu disumpah ya, nggak boleh menggunakan ini sebagai hal-hal yang tidak berkah loh ya, karena kacau lah. Ini harus digunakan sebagai ilmu pengetahuan yang baik, nggak boleh dipakai buat, kalau nyoba boleh ya, tapi pastikan nggak ngerusak gitu. Tapi kalau buat ngeganggu orang, nyuri password dan lain sebagainya itu udah nggak boleh. Ya. Oke Zik. Demikianlah hari ini. Kita beres ya. Semoga pusing ya Zik. Pusing nggak Zik? Hazik jangan pusing. Kalau Hazik senang, Hazik punya teman hacking. Soalnya belum ada lagi teman yang, maksudnya belum ada anak Prokot CG yang seneng hacking gini. Ya maksudnya kalau Hazik seneng, bisa ngoprek terus gitu. Nanti sertifikat Kak Cika kirim ya Zik. Oke. Terus kalau ada yang mau ditanyain, WhatsApp aja, oke? Ya.
Kalau sekarang masih mau ngoprek aja. Alright? Selamat tahun baru. Terima kasih banyak, Hazik. Makasih udah sabar ya. Ya, Thank you so much, Hazik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Ya.